Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita sekalian di rumahnya. Karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertandang ke rumah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sediakan jamuannya yang paling nikmat. Apa jamuan Allah? Yaitu pertama, sakinah, ketenangan jiwa. Ya, semua orang butuh ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat. Rahmat adalah yang menyelamatkan manusia ya nanti dari siksaan api neraka. Rahmat ini juga yang membawa kita kepada keridhaan Allah dan kepada surga. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bangga-banggakan nama kita dan nama bapak-bapak kita di hadapan majelis para malaikat. Ya, Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perkenankan pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bacaan Fatihah ya. Pada saat kita sholat, Allahu Akbar. Setelah kita membaca doa iftitah, kita membaca suratul Fatihah, di mana suratul Fatihah diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan satu ayat daripada suratul Fatihah. Demikian juga nanti akan menjadi pemisah antara surat-surat yang satu dengan surat-surat yang lain ya. Oleh karena itu kita biasanya akan membacanya ketika memulai daripada suratan yang baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa yang kita bayangkan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Apa artinya? Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertama, bismillah itu adalah merupakan salah satu iqrar kita ya, sesuai dengan niat kita. Niat karena Allah, maka iqrarnya dengan nama Allah. Jadi bentuk iqrar. Dan ini tidak hanya sekedar ketika kita akan melafazkan Al-Fatihah ya. Bismillah ternyata menjadi pembuka setiap aktivitas yang baik ya. Jika kita ingin menghendaki keberkahan ya, tidak putus daripada keberkahan, tidak putus daripada rahmat, maka setiap amal yang baik itu ternyata juga apa? Diawali dengan bismillah. Harus diawali dengan bismillah bila kita menghendaki keberkahan di setiap amal kita. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan
kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Ya, tiap amal yang baik apabila kita lakukan kok kita tidak mengawali dengan bismillah, maka dia terputus keberkahannya, ya. Oleh karena itu kita beramal sesuatu jangan lupa baca bismillah, ya. Baru doa yang lain, ya. Kalau kita membaca bismillah, maka syaitan itu akan menyingkir dan tidak ada tempat, ya. Misalnya Anda pulang dari suatu bepergian, masuk ke dalam rumah, ya, membawa zikir kepada Allah, ya. Salah satunya, ya, setelah salam gitu kita zikir, termasuk bisa baca basmalah, ingat kepada Allah, maka apa yang terjadi? Syaitan akan mengatakan tidak ada tempat istirahat dan makan malam di rumah ini, ya. Tetapi kalau kita masuk ke dalam rumah, kita tanpa basmalah, ya, tanpa salam gitu, ya, tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, syaitan akan berkata, wah, ini ada tempat untuk beristirahat dan makan malam di rumah ini, ya. Ingin gak kita rumahnya ditemani oleh setan, dipenuhi oleh setan, ya. Mengapa terkadang, ya, di rumah itu rasanya gak nyaman gitu kan, tidur sulit bangun gitu kan, makan tidak kenyang-kenyang, ya. Nah itu berarti ada setan yang ngeriwugi gitu, ya. Ada setan yang ngeriwugi, ya. Oleh karena itu kita perlu baca di rumah kita, dibacakan daripada zikir, digunakan untuk sholat juga, ya. Sholat sunnah itu memang bagusnya di rumah, ya. Bagusnya di rumah, terutama misalnya ini karena Anda dekat gitu, ya. Di rumah dikasih sholat-sholat sunnah juga, ya. Tidak harus semua di musola, tidak harus semua di masjid, ya. Sebagian tahajud Anda bisa di rumah, diawali di kamar 2 rakaat, misalnya dari 4 rakaat, ya. Yang 2 itu bisa di kamar. Nah, tinggal yang 2 ini karena ini adalah rumah tahfidz yang disetting untuk berlatih menjadi imam, berlatih menjadi makmum, ya. Yang kedua sisanya berjamaah di sini, ya. Begitu supaya kamarnya itu dijauhkan dari syaitan, ya. Insya Allah kalau dijauhkan dari syaitan, dan juga sebagian kita hafalannya juga di rumah, ya, supaya nanti rumah kita mendapat barokah, di kamar kita juga dapat barokah, ya. Begitu sebelum setoran pagi, ya, malam menjelang tidur, maka di situ bagus, ya, kita buat pembacaan Al-Quran. Nah, begitu, ya. Masya Allah. Ini bismillah itu luar biasa. Oleh karena itu bismillahirrahmanirrahim perlu dibaca, ya. Dalam setiap kita akan mengawali suratan baru, ya, baca bismillah. Walaupun pembacaan bismillah boleh sir, boleh jahar. Tapi kalau kita misalnya melanjutkan ayat yang baru dalam satu surat, ya, maka kita nggak usah bismillah lagi, ya. Ya, jadi langsung teruskan bacaannya, ya kan? Jadi misalnya kita Bismillahirrahmanirrahim,
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Ya, kita ruku ya. Kemudian ketika kita akan mengawali rakaat kedua setelah Fatihah, kita gak usah bismillah lagi, langsung terusannya. Ya, langsung terusannya. Nah, ini bacaan basmalah ya. Jadi kita menyebut asma Allah. Sifat asma Allah bagaimana? Ar-Rahman, zat yang maha pemurah. Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Apa bedanya pemurah dan penyayang? Siapa yang tahu? Ya, saya kasih hadiah kalau bisa. Bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ya. Mumtaz bisa? Bedanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifat belas kasihan Allah kepada hamba-hambanya. Sedangkan Ar-Rahim sifat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tinggi mana kira-kira? Ya, tinggi Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Ya. Kalau Ar-Rahman itu karena sifat belas kasihan, maka semua hambanya dikasihan dibelas kasihani, gitu ya. Ya, dibelas kasihani. Orang yang muslim maupun tidak muslim, ya, sholat maupun tidak sholat, itu semuanya dibelas kasihani, dikasih kemurahan oleh Allah. Contohnya makan, minum, napas, gitu ya. Orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat sama-sama dikasih makan, dikasih minum, dikasih dunia, ini ya. Mengapa? Ini karena Allah punya sifat Rahman, Ar-Rahman. Yang kedua, karena harta benda di dunia ini ya, itu di sisi Allah nggak ada nilainya. Ya, makanya diberikan kepada semuanya. Gitu. Ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah ya dalam hadis qudsi itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya dunia ini ada harganya walaupun 11 sayap nyamuk, maka pasti aku tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir walaupun seteguk air. Jadi oleh karena itu maka untuk perkara dunia, semua daripada hamba-hamba Allah, manusia, semuanya dikasih. Bahkan terkadang mereka dikasih lebih banyak, ya kan? Ya. Tetapi kalau Ar-Rahim itu adalah sifat kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang beriman, ya. Nanti Ar-Rahim di samping Allah berikan di dunia adalah wabil khusus di akhirat. Di akhirat maka orang-orang kafir itu tidak pernah akan diberikan oleh Allah kasih sayangnya, ya. Mereka minta air, ya. Mereka meminta sesuatu, ya. Maka Allah tidak akan berikan. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Semuanya diharamkan bagi orang kafir, ya, kecuali api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi pada saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, teringat kita sedang menghadap kepada Allah dan berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.